Kisah ini bermula pada suatu ketika ketamakan itu perlahan tapi pasti menguasai diri dan menerabas segala batas-batas yang ada. Dalam video kali ini, kita akan membahas sebuah kasus mencengangkan yang pernah terjadi di provinsi paling selatan Pulau Sumatera, yaitu di Lampung di tahun 2023 yang lalu, di mana ada seorang pria yang tega banget menghilangkan nyawa istrinya sendiri demi untuk menikahi sang adik ipar atau adik kandung dari sang istri. Hal ngeri itu pelaku lakukan dikarenakan hubungan gelapnya dengan adik iparnya sudah terlalu jauh. Bahkan dikatakan si adik ipar sampai-sampai mengandung buah hati dari hubungan gelap tersebut. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Di sebuah desa yang bernama Desa Bumi di Pasena, Kecamatan Rawajitu, Tulang Bawang, Lampung, hiduplah seorang keluarga yang menempati sebuah rumah yang posisinya cukup dekat dengan lokasi penambakan udang. Di rumah yang cukup sederhana itu, tinggallah Berry Primanael 28 tahun dan istrinya yang bernama Siti Hasanah 29 tahun. Dari pernikahannya, mereka berdua telah diberkahi dua buah hati, yang keduanya adalah perempuan. Berry dan Siti hidup sederhana dan bahagia di rumah yang menjadi tempat mereka berlindung dari panas dan hujan itu. Untuk memenuhi kebutuhan hari-harinya, Berry si kepala keluarga bekerja sebagai penambak udang yang memang cukup menjadi salah satu komoditi andalan di wilayah Lampung, khususnya di kecamatan di mana mereka tinggal. Sedangkan sang istri Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang berfokus mengurus segala urusan rumah tangga, termasuk mengurus buah hatinya yang sungguh sangat membutuhkan perhatian di masa-masa pertumbuhan mereka. Sebagai kepala rumah tangga, disebutkan Berry cukup memiliki peran yang cukup vital dalam menghidupi keluarga kecilnya itu. Juga dikatakan Berry adalah sosok pria yang mudah bergaul dengan siapapun yang ia kenal. Termasuk ia juga telah membina hubungan yang cukup baik di lingkungan rumahnya maupun tempat kerjanya. Di tahun 2021, dari informasi yang saya dapatkan, diam-diam Berry menjalin hubungan dengan adik iparnya sendiri atau adik kandung dari istrinya, Siti Hasanah. Adik iparnya yang sebut saja bernama Anggi di tahun 2021 itu usianya baru 16 tahun dan masih duduk di bangku sekolah. Bahkan dari informasi yang juga telah beredar, hubungan yang terjalin antara Berry dan Anggi dikatakan sempat pula terbina sebelum Berry dan Siti menikah. Dan di tahun 2021 itulah yang menjadikan hubungan mereka lebih dekat lagi. Entah bagaimana permulaan Berry atau bagaimana modusnya dalam mendekati Anggi pada saat itu, Berry tahu dan sadar bahwa Anggi adalah adik iparnya sendiri. Sebaliknya Anggi pun tahu bahwa Berry adalah suami dari kakaknya. Namun kala itu semuanya tampak buram dan blur di mata mereka. Mereka kangkangi demi sebuah hubungan gelap yang akhirnya membawa mereka terjun dan terlena dalam sebuah hubungan asmara yang semakin mendalam. Di awal-awal hubungan gelap yang mereka jalani diam-diam itu telah membawa Berry dan Anggi bertindak di luar jangkauan. Dikatakan lebih lanjut, mereka pernah beberapa kali melakukan hubungan layaknya pasangan suami dan istri, yang tentu mereka lakukan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Selama menjalani hubungan gelap itu, tentu Berry dan Anggi menjalaninya dengan serapi mungkin. Anggi akan berpura-pura seakan tidak sedang terjadi apa-apa di antara dirinya dan kakak iparnya. Juga Berry pun begitu, ia tampak biasa dan normal di depan buah hati dan istrinya Siti Hasanah. Hingga pada suatu hari di bulan Februari tahun 2023 yang lalu, atau kurang lebih 2 tahun setelah mereka menjalani hubungan terlarang itu. Dari sumber yang sebelumnya telah pula dipublikasi, dikatakan bahwa pada saat itu Anggi berbadan 2, hasil hubungan gelapnya dengan Berry. Kabar tentang berbadan 2-nya Anggi pada saat itu Anggi dapatkan tatkala ia telat datang bulan. Hingga pada suatu waktu selepas ia berkonsultasi dengan Berry dan Anggi sepakat untuk memeriksa kondisi Anggi apakah gejala itu normal ataukah ada hal yang lain. Dan benar saja, ketika Anggi melakukan tes secara mandiri, didapatkanlah bahwa ia telah berbadan 2. Panik, sedih, dan senang, serta segala rasa di hatinya saat itu bercampur aduk menjadi satu. Begitu juga dengan Berry yang tahu bahwa Anggi telah isi. Alih-alih panik atau bingung jika nanti istrinya dan atau pihak keluarga besarnya sampai tahu, malah Berry berharap agar kelak Anggi bisa memberikan keturunan laki-laki yang sehat dan sempurna baginya. Dikarenakan Berry mau banget punya buah hati laki-laki.
Dan dari momen inilah yang kemudian membuat Anggi tak bisa memendamnya sendiri. Ia harus speak up, memberitahu bahwa hal itu telah terjadi baginya kepada pihak keluarganya. Sebelum memberitahukan hal itu kepada pihak keluarganya, Anggi yang diduga telah isi itu meminta Barry untuk segera menikahinya. Sebab ia tak bisa menjalani masa-masa krusialnya itu seorang diri. Dan satu hal lagi Anggi sampaikan, Anggi gak mau dimadu. Anggi minta Barry untuk bertindak dengan tegas kepada kakak kandungnya, yaitu Siti Hasanah. Singkatnya, setelah kabar tersebut tersampaikan kepada pihak keluarga besar, tentu selanjutnya yang terjadi adalah momen-momen yang menguras air mata. Pihak keluarga Anggi tentu tidak bisa menerima akan hal itu. Terlebih pria yang melakukan hal itu adalah Barry Primanael, saudara ipar mereka sendiri. Juga reaksi Siti Hasanah sang istri ketika mendengar fakta bahwa adik kandungnya sendiri telah isi hasil hubungan gelapnya dengan Barry, suaminya sendiri. Dan dari hal itu Barry kemudian minta izin kepada Siti untuk menikahi Anggi si adik ipar. Dikarenakan atas izin dan restu sang istri lah, Barry akan bisa bertindak sesuai dengan apa yang menjadi pilihannya kala itu. Saya tidak tahu persis apakah ada opsi untuk bercerai dengan Siti, mengingat Anggi tidak mau dimadu. Ia hanya mau nantinya hanya ada Barry dan dirinya. Mendengar kabar bahwa tentang keadaan si adik kandungnya telah berbadan dua akibat hubungan gelapnya dengan suaminya sendiri, tentu reaksi Siti Hasanah murka. Lebih-lebih ketika Barry minta izin untuk menikah dengan Anggi. Dan dari penolakan atas permintaan Barry itulah yang kemudian membuat Barry memiliki sebuah rencana jahat. Rencana yang akan membungkam Siti untuk selama-lamanya. Apa yang akan Barry lakukan? Jadi begini. Barry Primanael telah sampai pada sebuah kebuntuannya. Ia tak bisa berbuat banyak untuk Anggi, dikarenakan izin dan restu untuk menyuntingnya tak pula diberikan oleh sang istri Siti Hasanah. Berhari-hari ia pikirkan caranya agar bisa menikah dengan Anggi dengan segera. Lalu dikarenakan tak mendapatkan solusi atas masalahnya itu, tiba-tiba terbesitlah di benaknya untuk melakukan penghilangan nyawa kepada Siti. Barry kala itu menganggap Siti sebagai sebuah penghalang rencananya untuk menikah dengan Anggi. Segala rencana ia susun hingga di tanggal 6 Maret tahun 2023. Ia telah sampai pada putusan akhirnya. Secara online ia beli potas yang biasa ia pakai untuk menghalau hama-hama di tambak yang ia kelola. Rencananya benda berbahaya itu akan ia suguhkan kepada Siti Hasanah. Singkatnya, setelah membeli dan mempelajari lebih lanjut tentang benda berbahaya itu, sampailah barang itu di tangannya. Setelah mendapatkannya secara online dengan membelinya seharga Rp116.000, Barry yang telah punya niat busuk itu sengaja mencari waktu yang tepat untuk melancarkan aksinya. Lalu singkatnya, di tanggal 16 Maret tahun 2023 adalah waktu yang pas bagi Barry. Di malam hari selepas istrinya tertidur, Barry yang berniat busuk segera bangkit dari kasurnya. Kala itu ia menuju area luar kamarnya dan ia siapkan potas itu lalu ia campurkan ke dalam satu gelas air. Setelah berwadahkan air, Barry kembali masuk ke dalam kamarnya dan segera memaksa Siti untuk meminumnya. Sayangnya paksaan yang Barry lakukan membuat Siti tak sengaja meneguk air campuran itu. Setelah dipastikan tertelan, Barry segera pergi keluar rumah. Dan sekitar 30 menit kemudian, ia kembali dengan membawa satu bungkus air kelapa muda. Sesampainya di dalam kamar, dikatakan pada saat itu Siti telah lemas dan tak ada reaksi ketika Barry berusaha memberikan tanda kutip pertolongan dengan memberikan air kelapa itu. Barry yang tahu istrinya telah lemah, segera ia minta bantuan warga untuk membantu menelaah apa yang sedang terjadi dengan Siti, sebagian dari sandiwaranya. Warga yang panik dan Barry yang pura-pura panik segera saja melarikan Siti ke puskesmas pembantu wilayah setempat untuk mendapatkan pertolongan. Singkatnya, setelah pas sampai di puskesmas dan setelah mendapatkan pertolongan, Siti Hasanah tak bisa lagi menahan sakit yang ia derita. Ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Selesai, Barry menunaikan rencananya dengan mulus. Setelah selesai mengurus segala administrasi atas kepergian Siti, tubuh Siti yang telah dimandikan dan dikafani segera dibawa pulang ke rumah orang tuanya yang ada di Banjar-Agung. Barry sempat mengabari pihak keluarga Siti atas kepergiannya. Dikatakan oleh Barry, Siti dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa secara mendadak ketika ia sedang berada di tempat kerjanya. Tentu pihak keluarga yang menerima kabar itu berduka atas kepergian Siti Hasanah. Singkatnya, setelah rombongan Barry dan pengantarnya sampai di rumah duka di Banjar-Agung,
Barry mengatakan dan berpesan janganlah membuka kain yang telah membungkus tubuh Siti, dikarenakan Siti telah dimandikan dan dibersihkan. Keluarga yang menerima pesan itu tak begitu saja menuruti kata-kata Barry. Alih-alih langsung mendoakannya, malah kakak Siti yang bernama sebut saja Sulis membuka kain kafan yang menutupi tubuh Siti. Dan betapa heran ia ketika ia buka kain itu. Ia temukan sebuah kejanggalan, sebuah tanda yang menandakan kepergian Siti tak wajar. Lalu dikarenakan masih dalam suasana berkabung, Sulis gak mau berspekulasi. Ia hanya bisa mengambil foto atau gambar yang ia lihat janggal itu. Dan singkatnya Siti dimakamkan di tempat pemakaman umum desa setempat. Beberapa hari selepas kepergian Siti, keluarga almarhumah yang sudah tahu atas masalah perselingkuhan Anggi dan Barry kemudian mengaitkan hal itu dengan kepergian Siti yang diduga tak wajar. Lalu atas dasar-dasar kecurigaan dan kejanggalan itulah, keluarga melaporkan janggalnya kepergian Siti dengan masalah yang dialami oleh Barry dan Anggi kepada pihak yang berwajib. Singkatnya, setelah laporan itu diterima, polisi segera memeriksa Barry atas dugaan penghilangan nyawa yang ia lakukan kepada Siti istrinya. Dalam proses interogasi yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, singkatnya terungkaplah dari akuan Barry sendiri bahwa ialah yang melakukan penghilangan nyawa kepada Siti Hasanah. Ia katakan dan ia jelaskan dengan seksama terkait motif dan modus dalam melancarkan aksinya. Singkatnya, setelah memeriksa dan menggeledah rumah Barry, didapatkanlah barang-barang bukti berupa sisa potas, gelas, termos, dan lain sebagainya. Barry tak bisa berkutik ketika ia dikonfront dengan temuan-temuan di lapangan. Sebuah fakta baru yang belakangan terungkap. Pihak keluarga Anggi mengklaim bahwa Anggi tidak sedang berbadan dua. Klaim itu bukan tanpa dasar. Namun pihak keluarga Anggi yang awalnya percaya akan ungkapan yang Anggi katakan dan Barry katakan menjadi mentah ketika Anggi dibawa ke dokter spesialis untuk diperiksa apakah betul ia sedang isi atau tidak. Dan hasilnya sungguh membuat semua orang terheran, dikarenakan Anggi dinyatakan tidak sedang isi atau berbadan dua. Dan dari hal ini yang kemudian memunculkan sebuah dugaan bahwa Barry menggunakan isu bahwa Anggi berbadan dua untuk bisa menikah dengan Anggi, yang padahal Anggi baik-baik saja. Barry Primanael dijerat dengan pasal berlapis 340 subsidiar 338, 351 ayat 3, dan pasal 44. Dengan ancaman hukuman maksimalnya adalah hukuman mati. Bagi teman-teman yang tahu terkait kelanjutan dari vonis yang diterima oleh Barry, monggo silahkan ketikkan di kolom komentar, sebab saya tidak menemukan update berita tentang persidangan atas kasus Barry ini. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.